Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Yuniarsi dari kelas 2B Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan konseling. Istilah bimbingan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu guidance yang berasal dari kata kerja to guide yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan yang akan datang. Dalam bahasa Arab, itu juga sudah dijelaskan dalam Al-Kahfi ayat 10. Definisi dari bimbingan dan konseling Islam menurut Fahri adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi, bimbingan dan konseling Islam merupakan proses pemberian bantuan sebagaimana kegiatan bimbingan dan konseling lainnya, tetapi dalam seluruh segi berlandaskan ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai landasan utamanya yang sejalan dengan ajaran Islam. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan bimbingan konseling. Yang pertama, ada fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya. Konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang kedua adalah fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Adapun teknik yang dapat digunakan adalah pelayanan orientasi, informasi, dan bimbingan kelompok. Selanjutnya adalah fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan konseli. Konselor dan personel sekolah secara sinergi sebagai teamwork atau kolaborasi untuk bekerja sama merencanakan dan melakukan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan. Selanjutnya adalah fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Teknik yang dapat digunakan adalah konseling dan remedial teaching. Yang kelima yaitu fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Yang keenam yaitu fungsi adaptasi, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Yang ketujuh yaitu fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang kedelapan, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Konselor melakukan intervensi atau memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola pikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Selanjutnya, yang kesembilan yaitu fungsi fasilitasi. Fungsi ini memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang.
Yang terakhir nomor 10 yaitu fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, rekreatif, dan fakultatif sesuai dengan minat konseling. Selanjutnya adalah asas-asas bimbingan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Ini merupakan sesuatu yang dibicarakan antara klien dan konselor, tidak boleh disampaikan ataupun tidak boleh diketahui oleh orang lain, sifatnya rahasia. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Dalam proses pelayanan bimbingan konseling, sangat diperlukan suasana yang sukarela. Sukarela di sini itu bermaksud bahwa dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling itu tidak ada paksaan sama sekali. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, sangat diperlukan suasana keterbukaan, baik keterbukaan dari konselor maupun keterbukaan dari klien. Selanjutnya adalah asas kegiatan. Usaha bimbingan dan konseling tidak akan memberikan hasil yang berarti bila klien melakukan sendiri kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan dan konseling. Yang kelima yaitu asas kemandirian. Salah satu tujuan pemberian layanan bimbingan dan konseling adalah agar konselor berusaha menghidupkan kemandirian di dalam diri konseli. Ciri-ciri kemandirian tersebut yaitu mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, serta mengarahkan serta mewujudkan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu asas kekinian. Asas kekinian yaitu asas bimbingan yang menghendaki agar objek sasaran layanan BK ialah permasalahan peserta didik dalam kondisi masa sekarang. Selanjutnya yaitu asas kedinamisan, yaitu usaha pelayanan bimbingan dan konseling yang menghendaki terjadinya perubahan pada diri klien, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ada asas keterpaduan. Pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjalin keterpaduan berbagai aspek dari individu yang dibimbing. Yang selanjutnya ada asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum, norma ilmu, maupun kebiasaan sehari-hari. Yang terakhir yaitu asas keahlian. Untuk menjamin keberhasilan usaha bimbingan dan konseling, para pembimbing harus mendapatkan pendidikan dan latihan yang memadai. Selanjutnya adalah landasan bimbingan konseling. Landasan-landasan bimbingan dan konseling yaitu yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, maupun estetis. Selanjutnya yaitu landasan psikologis, merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Selanjutnya landasan sosial budaya, merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu itu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Selanjutnya adalah layanan bimbingan dan konseling, merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun praktek. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis, dengan menggunakan berbagai metode seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, productors inventory atau analisis laboratoris yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, buku teks, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Selanjutnya adalah landasan pedagogis. Dalam layanan bimbingan dan konseling itu ditinjau dari 3 segi, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai upaya pengembangan individu dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Yang kedua, pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya adalah landasan religius.
Dalam layanan bimbingan dan konseling itu ditekankan pada 3 hal pokok, yaitu yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan, dan yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan dari kehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah keagama. Yang ketiga, upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana dan perangkat budaya, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemasyarakatan yang sesuai dengan dan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah. Selanjutnya yang terakhir yaitu landasan yuridis formal, berkaitan dengan berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, serta berbagai aturan dan pedoman lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.